Sah, Lukaku resmi ke Napoli. Gila, Leverkusen menang dramatis. Kepa ke Bournemouth. Marcelino Ferdinand jadi model. Hapner main lagi di Wolves. Hai football lovers, selamat berakhir pekan ya. Mimin ingetin kalau kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dulu agar nggak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dilansir dari The Sun, Jumat sore rombongan skuad MU telah terbang ke Brighton dengan menggunakan jet sewaan. Alih-alih menggunakan kereta seperti biasanya, skuad MU memilih terbang dengan jet agar tiba lebih cepat di Brighton. Pasalnya, laga melawan Brighton akan dihelat lebih awal, yakni pada Sabtu siang pukul 12.30 waktu Inggris. Dengan jet tersebut, rombongan MU hanya akan menghabiskan waktu selama 25 menit ke Brighton. Ini bukan pertama kalinya rombongan MU memilih terbang dengan jet sewaan ketika away ke kandang lawan. Pada tahun 2021, MU pernah melakukannya ketika bertandang ke Leicester. Masih kabar dari MU. Dilansir dari The Sun, bintang muda Red Devils Amad Diallo berbagi berita duka di akun Snapchat miliknya ketika ibunya meninggal. Amad membagikan foto dirinya saat masih kecil di pelukan ibunya. Amad lalu memberi judul foto tersebut dengan kalimat, "Beristirahatlah dengan tenang ibu, semoga Allah mengampunimu." Lewat pesan tersebut, pemain asal Pantai Gading itu pun lalu banjir dukungan dari para fans di media sosial. Diallo juga mengatakan bahwa sebelum meninggal ibunya sempat bangga melihat karir sepak bolanya berkembang dengan pesat. Kabar berikutnya datang dari mantan pemain MU Mason Greenwood. Dilansir dari The Sun, Greenwood bersiap meninggalkan timnas Inggris untuk bergabung dengan timnas Jamaika di bawah manajer baru Steve McClaren. FA dilaporkan telah menyerahkan dokumen Greenwood kepada Federasi Sepak Bola Jamaika untuk diubah ke warganegaraannya. Kini tinggal dokumen tersebut diajukan ke FIFA untuk disetujui. Sang pemain juga sudah setuju berseragam The Reggae Boys. Asal tahu saja, Greenwood ini punya darah Jamaika dari ayahnya Andrew. Beralih ke kabar dari Tottenham Hotspur. Dilansir Daily Mail, striker baru The Lily-Whites Dominic Solanke harus absen di laga pekan kedua Liga Inggris melawan Everton. Penyerang yang baru direkrut dengan harga 65 juta pounds tersebut mengalami cedera ankle saat debut melawan Leicester. Ange Postecoglou berharap cedera Solanke tidak serius. Namun menurut laporan, Solanke harus absen hingga jeda internasional September nanti. Kemungkinan besar yang akan menggantikan posisi Solanke sebagai striker adalah Richarlison. Kabar berikutnya datang dari Bournemouth. Dilansir dari The Sun, kiper Kepa Arrizabalaga akan segera berseragam The Cherries dalam waktu dekat. Menurut laporan, Kepa telah mengadakan pembicaraan empat mata dengan pelatih Bournemouth, Andoni Iraola. Kepa dilaporkan sudah setuju untuk gabung Bournemouth dengan status pinjaman selama semusim. Kepa telah mendapat jaminan dari Iraola bahwa ia akan menjadi kiper utama The Cherries musim ini. Meskipun kini Iraola memiliki 3 kiper yakni Neto, Mark Travers, dan Will Dennis. Sementara itu, setelah mendapatkan Mikel Merino, Arsenal dikabarkan telah menyetujui kesepakatan pinjaman untuk Fabio Vieira dengan Porto. Fabio Vieira akan dipinjamkan ke Porto selama semusim. Arsenal berharap kembalinya Vieira ke Porto bisa meningkatkan performa sang pemain. Proses kepindahan Vieira ke Porto kini masih berlangsung. Demi melancarkan proses kepindahannya, sang pemain pun dipastikan absen di laga Arsenal melawan Aston Villa di pekan kedua Liga Inggris. Porto tak hanya akan mendapatkan Fabio Vieira, mereka juga telah mendapatkan pemain baru yakni Samo Omorodion dari Atletico Madrid. Dilansir dari Vikayas, Omorodion direkrut atas rekomendasi Presiden Porto Andre Villas-Boas. Pemain yang gagal berlabuh ke Chelsea ini telah tiba di Porto dan berfoto bersama sang presiden. Menurut laporan, kesepakatan transfernya bernilai 15 juta euro. Ia akan dikontrak dengan durasi 5 tahun yakni hingga 2029. Selain itu, klausul penjualan Omorodion juga telah ditetapkan oleh Porto yakni sebesar 100 juta euro. Beralih ke kabar berikutnya. Dilansir dari Goal, pemain yang baru saja kembali ke Manchester City, Ilkay Gundogan telah mengungkapkan kenapa dirinya memakai nomor punggung 19 peninggalan Leroy Sané. Menurut Gundogan, ia memilih nomor 19 karena ada di tengah nomor 18 dan 20 kepunyaan dua sahabatnya, Stefan Ortega dan Bernardo Silva.
Ia ingin menghindari nomor 21 dan 22 yang ia kenakan di timnas Jerman dan Barcelona karena sama-sama gagal dapatkan trofi. Gundogan juga tidak memaksa memakai nomor 8 yang ia kenakan di City selama 8 tahun karena nomor tersebut sudah dipakai oleh Kovacic. Setelah melepas Gundogan, Barca kembali melepas pemainnya yakni Clement Lenglet ke Atletico Madrid. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, bek asal Prancis itu sepakat gabung Los Colchoneros dengan status pinjaman selama semusim. Tak ada kewajiban pembelian permanen bagi Atletico Madrid karena sang pemain akan memperbarui kontraknya di Barca hingga 2027. Atletico hanya membayar sebagian besar gaji Lenglet musim ini. Menurut laporan, tes medis akan segera dipesan dan kemudian Lenglet akan diperkenalkan ke publik Wanda Metropolitano. Kabar tak mengenakan datang dari Real Madrid. Dilansir dari Daily Mail, bintang El Real Jude Bellingham menderita cedera dan akan absen cukup lama. Tim medis Los Blancos telah menyatakan bahwa pada sesi latihan terakhir jelang melawan Valladolid, Bellingham mengalami cedera pada otot plantaris di kaki kanannya. Tim medis mengatakan bahwa Bellingham kemungkinan akan absen hingga 1 bulan. Menurut Carlo Ancelotti, cedera Bellingham tersebut adalah pukulan besar bagi timnya. Alienator asal Italia tersebut segera akan mengevaluasi tim pasca kehilangan Bellingham ini. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Romelu Lukaku sudah here we go ke Napoli. Dilaporkan kesepakatan transfernya di angka 30 juta euro ditambah 15 juta euro sebagai bonus. Kesepakatan transfer tersebut dicapai setelah Direktur Olahraga Partenope Giovanni Mana bertemu dengan Direktur Chelsea pada hari Jumat 23 Agustus 2024. Lukaku juga telah menyetujui persyaratan pribadi dengan tim asuhan Antonio Conte. Lukaku akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun yang berlangsung hingga tahun 2027. Napoli akan menjadi klub Serie A ketiga yang diperkuat Lukaku sepanjang karirnya. Dari Italia pindah ke Jerman. Di pekan pertama Bundesliga, sang juara bertahan Bayer Leverkusen kembali menggila. Die Woksov meraih poin dengan cara dramatis seperti yang mereka sering lakukan musim lalu. Dikira laga akan berakhir imbang, Florian Wirtz mencetak gol di menit 90+11 saat melawan Borussia Mönchengladbach. Gol tersebut membuat papan skor berubah menjadi 3-2 untuk kemenangan anak asuh Xabi Alonso. Dengan kemenangan ini, Leverkusen ciptakan rekor baru lagi yakni 35 kali tak terkalahkan di Bundesliga. Kini saatnya beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan satu beknya lagi untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat mengalami cedera serius dan harus absen selama kurang lebih sebulan. Otomatis, pemain Johor Darul Taksim tersebut tidak akan diikutsertakan oleh Coach Shin di laga melawan Arab Saudi dan Australia. Sebelum diputuskan untuk tidak diikutsertakan, Coach Shin sudah menghubungi Jordi Amat secara langsung tentang kondisi cedera yang dideritanya. Sementara itu, rekan Amat di Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, dilaporkan sedang sibuk jadi modal di Oxford United. Baru saja gabung ke Oxford United, Marcang langsung ditunjuk jadi bintang promosi jersey klub barunya. Oxford United telah merilis jersey yang akan digunakan para pemainnya musim ini. Setidaknya ada 3 varian jersey yang dirilis. Marcelino tampak mengenakan jersey home Oxford United berwarna kuning sembari memegang bola. Kabarnya, harga jersey tim baru Marcang tersebut dibanderol 50 pounds atau sekitar 1 juta rupiah. Ketika Marcelino sibuk jadi model jersey klub barunya, rekannya Justin Hubner sudah bermain lagi bersama klubnya Wolves U21. Justin Hubner kembali tampil di Premier League U21 saat Wolves menjamu Arsenal di Sir Jack Hayward Training Ground. Justin Hubner main setengah babak di laga tersebut. Ia menggantikan Alfie Pond di menit 46. Namun sayang, di akhir laga klub Hubner tersebut harus menelan kekalahan 1-3 dari Arsenal U21. Dilansir dari Goal, MU berhasil mendapatkan wonderkid baru berusia 18 tahun bernama Seko Kone. Kone ditebus oleh setan merah dari klub Mali Guidars FC. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini diminati langsung oleh Ten Hag. Ten Hag bahkan telah menyusun rencana yang matang untuk mengintegrasikan Kone secara perlahan di skuad utama Red Devils. Namun, musim ini MU akan mendaftarkan Kone di skuad U21 terlebih dahulu.
Dari Italia, pemain Atalanta, Ademola Lookman terlihat telah kembali berlatih bersama tim meski dilaporkan oleh Football Italia bahwa ia telah menyetujui kesepakatan pribadi dengan PSG. Namun, di saat Ladea dan Le Parisien sedang menuntaskan kesepakatan transfer, Arsenal datang kepada Atalanta dengan bentuk tawaran yang menggiurkan untuk memboyong pemain asal Nigeria tersebut. Arsenal membawa tawaran uang tunai 50 juta euro ditambah pemain Jakub Kiwior. Di sisi lain, Atalanta dilaporkan telah mendapatkan pemain baru yakni Raul Bellanova. Dilansir dari Triple Football, Ladea memboyong bek tengah timnas Italia tersebut dari Torino dengan mahar 20 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai bonus. Bek berusia 24 tahun tersebut telah resmi menandatangani kontrak dengan Atalanta berdurasi 5 tahun yakni hingga tahun 2029. Beralih ke kabar berikutnya, dilansir dari BBC, kiper Real Madrid Thibaut Courtois mengatakan tak akan membela timnas Belgia apabila pelatihnya masih Domenico Tedesco. Courtois menulis pernyataan tersebut di akun Instagram pribadinya. Courtois beralasan masih ada perselisihan dengan Tedesco. Asal tahu saja, Courtois sudah tidak masuk skuad timnas Belgia asuhan Tedesco di Euro 2024 lalu. Kabar berikutnya datang dari klub Spanyol Deportivo La Coruña. Dilansir dari The Sun, Stadion Riazor, markasnya Super Depor, segera mengalami renovasi besar-besaran demi bisa menjadi salah satu venue di Piala Dunia 2030. Para pemimpin di kota A Coruña telah memperlihatkan rencana renovasi Riazor. Selain megah dan akan gunakan teknologi canggih, kursi stadion juga akan ditambah dari yang semula 32.490 menjadi 48.015. Tempat parkir bawah tanah juga akan dibangun. Menurut laporan, renovasi besar-besaran tersebut diperkirakan bakal menelan biaya sebesar 53 juta pounds. Dilansir dari Goal, ada sebuah kartu kecil bergambar Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang akan dijual dengan harga mahal. Kartu kecil tersebut menjadi mahal karena ada tanda tangan dari CR7 dan Messi. Kartu kecil itu awalnya ditemukan oleh seorang kolektor kartu bernama Ryan dari daerah Bedfordshire, Inggris. Ia awalnya hanya membayar dua kartu tersebut dengan harga 27 pounds dari penjual pinggir jalan. Namun, kini kartu tersebut akan segera dilelang oleh Ryan pada bulan September 2024 dengan harga mulai 75.000 pounds. Kini saatnya beralih ke kabar sepak bola nasional. AFC telah menggelar drawing kompetisi baru mereka yakni AFC Challenge League 2024-2025. Wakil Indonesia yang akan berlaga di ajang tersebut yakni Madura United akan tergabung di grup E yang berisikan 3 klub. Laskar Sapekerap satu grup dengan wakil Kamboja, Priahkan Rich Swairieng, dan wakil Mongolia SP Falcons. Masing-masing klub nantinya akan bertemu sekali. Laga match di grup E ini nantinya akan digelar mulai tanggal 27 Oktober 2024. Sementara itu, ada kabar dari Martin Paes yang sudah dipastikan absen bela Indonesia saat melawan Arab Saudi. Meski absen, kiper Dallas FC tersebut tetap akan diikutsertakan rombongan timnas Garuda yang akan bertandang ke Arab Saudi. Kabar itu langsung disampaikan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Menurut Sumarji, dibawanya Paes ke Arab Saudi atas saran dari Sintayong. Dari Belgia, pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun terlihat sudah berlatih di klub barunya FCV Dender. Latihan ini digelar jelang laga menghadapi juara bertahan Liga Belgia, Club Brugge di pekan kelima Liga Belgia. Wak Haji Ragnar berharap bisa memulai debutnya di laga yang akan berlangsung di Florent Beckman Stadion pada hari Minggu, 25 Agustus 2024. FCV Dender sendiri sementara ini masih belum terkalahkan di Liga Belgia hingga pekan keempat. Lalu, kabar berikutnya datang dari Arab Saudi yang telah memberikan diskon tiket nonton langsung laga Arab Saudi versus Indonesia di King Abdullah Sports City Stadium. Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF memberikan diskon khusus bagi fans Indonesia dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah tiket VIP yang dijual dengan harga Rp500 atau sekitar Rp2 juta. Sementara untuk kategori kedua, yakni di tribun belakang gawang, dijual hanya Rp10 atau sekitar Rp41.000. Sementara kategori ketiga yakni di tribun timur dan barat dijual hanya dengan harga Rp15 atau sekitar Rp62.000.